Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang investasi, instrumen ekuitas, dan utang. Nah, menurut PSAK 50, aset keuangan itu adalah setiap aset yang berbentuk kas, kemudian instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, kemudian ada hak kontraktual, di mana ini ada dua kondisi, yaitu untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya, dan yang kedua itu untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Nah, ini kita akan langsung membahas bagaimana pengukuran dan pengakuan awalnya. Nah, pada saat pengakuan awal investasi, entitas itu mengukur investasi pada nilai wajar. Apabila investasi itu tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut itu ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan investasi tersebut. Nah, untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi dibebankan pada saat terjadinya. Nah, jadi pada saat pengakuan awal itu entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana pengakuan awal. Nah, di sini ada PT Angkasa membeli 10.000 lembar saham PT Semesta dengan harga kuotasiannya itu adalah 1.200 per lembar. Kemudian selain itu, PT Angkasa juga membayar biaya transaksi atau broker fees sebesar 240.000, dan PT Angkasa mengklasifikasikan investasinya itu dalam saham PTB sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, kemudian bagaimana jurnal yang harus dicatat oleh PT Angkasa? Maka ini adalah jurnalnya. Investasi di debit, beban broker fees di debit pada kas. Ini cara 12 juta itu diperoleh dari 10.000 lembar saham dikalikan dengan 1.200. Maka hasilnya itu adalah 12 juta rupiah. Kemudian 240.000 ini diperoleh dari biaya transaksi, yaitu beban broker fees ini ya, sebesar 240.000. Kemudian kas, berarti kas yang dikeluarkan oleh PT Angkasa ini adalah total penjumlahan antara ini dan ini, sama dengan 240. Kemudian selanjutnya, nah ini jika PT Angkasa mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai tersedia untuk dijual, maka pencatatannya itu adalah sebagai berikut. Pencatatannya itu adalah investasi pada kas. Jadi di sini perbedaan dengan yang di awal itu adalah di sini PT Angkasa mengklasifikasikan investasi sebagai ini tersedia untuk dijual. Maka jurnalnya itu langsung saja investasi 12.240, kasnya 12.240. Jadi nilai investasi dan broker fees-nya ini di sini digabung ya, seperti itu. Ini tuh digabung. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai investasi instrumen ekuitas. Nah, ini merupakan klasifikasi instrumen ekuitas. Jadi di sini ada pengaruh signifikan atau sebagai pengendali, kemudian ada status dari persentase kepemilikan itu berpengaruh terhadap seberapa besar pengaruh signifikansi atau pengendalian dari pemilik saham atau pemilik modal, seperti itu. Jadi di sini perlakuan akuntansi atas investasi saham, bila dilihat kalau misalkan kita memiliki kepemilikan sahamnya itu adalah 0 sampai 20%, maka di sini tidak memiliki pengaruh. Nah, kemudian kalau dia
jumlah kepemilikan sahamnya atau investasi sahamnya itu adalah 20 sampai dengan 50, maka dia berpengaruh secara signifikan. Kemudian yang seterusnya itu adalah kalau misalkan kepemilikan sahamnya ternyata 50 sampai 100%, maka statusnya itu adalah status pengendalian. Nah, jika tidak ada pengaruh, maka kita menggunakan metodenya itu adalah metode nilai wajar, kalau signifikan metode ekuitas, dan yang pengendalian itu adalah metode konsolidasian. Nah, di sini maksud apa sih? Maksud dari ada pengaruh, kemudian tidak ada pengaruh signifikan, dan pengendalian. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki sahamnya itu 0 sampai 20% ini, maka tidak memiliki pengaruh dalam hal misalkan dalam pengambilan keputusan, baik itu di dalam RUPS dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan status kepemilikannya itu 20 sampai 50%, maka dia memiliki pengaruh signifikan, baik itu dalam memberikan pendapat dalam RUPS, pengambilan keputusan, dan kepentingan pengambilan keputusan penting lainnya. Nah, kalau sudah 50% sampai 100, berarti ini dia statusnya sudah sebagai pengendali. Jadi yang memiliki kekuasaan secara mayoritas ya, seperti itu dalam satu perusahaan. Nah, namun perlu kita ingat juga bahwa yang menentukan perlakuan akuntansi adalah substansi dari kepemilikan tersebut, bukan batasan persentase yang telah kita jelaskan ini. Nah, dalam beberapa kasus, entitas dapat memiliki pengaruh signifikan walaupun kepemilikannya itu kurang dari 20%. Ya, walaupun kurang dari 20%, dia bisa memiliki pengaruh signifikan walaupun dia memiliki saham kurang dari ini. Kemudian entitas dapat tidak memiliki pengendalian walaupun kepemilikan lebih dari 50%. Jadi maksudnya di sini adalah kalaupun dia itu sahamnya cuma, misalkan anggap saja di sini cuma 18%, tapi dia ini bisa menjadi pengaruhnya itu signifikan. Contoh misalkan yang memiliki saham ini adalah pengendali itu adalah ini ayahnya, misalkan ya, di sini ada ayah di sini. Kemudian anaknya ini diberikan wewenang oleh orang tuanya atau ayahnya ini sebagai pengurus, misalkan sebagai pengurus. Dia di sini anaknya ini sebagai pengurus. Nah, pengurus inilah yang bisa memiliki kewenangan atau pengaruh yang signifikan dalam hal pengambilan keputusan. Contoh misalkan dalam perusahaan Bakri. Nah, di sini misalkan kita anggap saja Ardi Bakri itu dia status kepemilikan sahamnya anggap saja misal ya, contoh 15%. Tapi karena ayahnya atau orang tuanya itu memiliki status kepemilikan mayoritas di sahamnya, maka dia bisa memiliki pengaruh yang signifikan dari dalam perusahaan tersebut. Kita jika menggunakan nilai wajar, maka ini adalah jurnal-jurnalnya ya. Jadi ini contoh pengakuan dan penghentian pengakuan investasi. Jadi ini harga perolehan di sini berarti investasi di saham pada kas, harga perolehannya itu adalah 300 juta. Kemudian ada pengumuman dividen sebesar 40 juta pada tanggal 1 Desember. Nah, ini yang diakui itu adalah ini perkalian ya. Jadi berdasarkan jumlah persentase kepemilikan ini dikalikan dengan 40 juta berdasarkan jumlah dividen yang dibagikan. Jadi 15 dikali dengan 40, maka hasilnya itu adalah piutang dividen pada pendapatan dividen. Mengapa ini piutang? Karena belum diterima secara kas. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 ternyata nilai wajar investasi dari PT Terang itu adalah 303, maka jurnalnya langsung seperti ini. Karena memang nilai wajarnya itu ditentukan ya 303 sekian. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2016 ini PT Lentera menjual seluruhnya investasinya pada PT Terang. Maka kita perhitungannya seperti ini. Harga jual 304 sesuai dengan harganya, kemudian nilai tercatatnya 297, maka keuntungan penjualan investasinya itu yaitu 7 juta rupiah. Seperti itu.
adalah